Oke anak-anak, selanjutnya kita akan membahas mengenai operasi matriks ya. Nah, di sini videonya Ibu pisah karena agar mudah dalam mengupload ke Edmodo, jadi kita membuatnya dua video ya. Nah, video yang kedua ini akan membahas mengenai operasi matriks. Nah, bagian yang pertama yaitu penjumlahan matriks. Syarat-syaratnya yaitu yang pertama adalah matriks A dan matriks B dapat dijumlahkan jika ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Jadi ukuran matriks A maupun matriks B itu harus sama ya, seperti di kesamaan matriks tadi. Jadi ini kelanjutan dari kesamaan matriks, oke? Nah, kemudian syarat yang kedua adalah penjumlahan itu dapat dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen yang seletak. Artinya adalah kita dapat menjumlahkan anggota-anggota matriks yang posisi atau letaknya tuh sama ya. Nah, kemudian misalkan matriks A dan matriks B ordonya adalah M kali N, maka hasil penjumlahan kedua matriks tersebut adalah matriks baru ya, dengan ordo M kali N. Nah, contohnya yaitu ini. Misalkan diketahui kita punya matriks A dengan anggota negatif 1, 3, 2, 4, dan matriks B dengan anggota 5, 6, 7, 9. Tentukan hasil penjumlahan matriks A dan matriks B. Nah, kemudian kita bahas bersama ya. Nah, di sini kita punya matriks A. Coba kita perhatikan pada bagian matriks A. Matriks A ini memiliki 4 anggota yang diletakkan dalam 2 baris dan 2 kolom. Jadi matriks A itu ordonya adalah 2 kali 2. Nah, kemudian sekarang yang matriks B. Matriks B ini mempunyai 4 anggota juga ya. Nah, diletakkan dalam 2 baris dan 2 kolom. Oke, masih ingat ya tadi ya? Nah, sehingga matriks B ini juga memiliki ordo 2 kali 2. Oke. Nah, kemudian A ditambah B. Kita tuliskan di sini. A plus B sama dengan matriks A, kita tuliskan di sini, ya. Kemudian ditambah dengan matriks B kita. Nah, sama dengan, karena penjumlahan itu anggota-anggota yang seletak, itu kita jumlahkan. Seperti halnya tadi kita berada pada kesamaan matriks. Ketika kita punya A11 di bagian matriks A ini, yaitu negatif 1, kemudian kita punya A11 di matriks B yaitu 5. Berarti negatif 1 tambah 5, ya kan? Untuk diletakkan di A11 yang baru. Nah, kemudian kita selanjutnya A12 matriks yang A ya, yaitu adalah 3. Kemudian pada A12 matriks B kita punya 6. Berarti A12 yang baru adalah 3 tambah 6. Ya, di sini 3, kemudian di sini 6. Jadi hasilnya yang baru adalah 3 tambah 6. Kemudian untuk matriks ini masih sama ya. Untuk baris yang kedua yaitu kita punya A21. A21 pada matriks A yaitu 2. Kemudian A21 pada matriks B siapa ini? 7. Ternyata 2 tambah 7. Untuk matriks untuk anggota A21 yang baru ya, 2 tambah 7. Kemudian sama, berikutnya untuk A22 pada matriks A4, kemudian A22 pada matriks B adalah 9, sehingga A22 pada matriks yang baru adalah 4 tambah 9. Nah, kemudian kita hasilkan, kita hitung bersama ya, negatif 1 tambah 5 berapa? Ayo, 4. Kemudian 3 tambah 6 adalah 9. Kemudian 2 tambah 7 adalah 9. Kemudian 4 tambah 9 adalah 13. Nah, sehingga hasil penjumlahan dari A plus B menghasilkan matriks yang baru, yang ini ya. Nah, sehingga matriks baru ini, coba kita perhatikan matriks A plus B yang baru ini mempunyai 4 anggota juga yang diletakkan dalam 2 baris dan 2 kolom ya. Sehingga matriks A plus B ini berordo juga sama, 2 kali 2. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian anak-anak kita masuk pada bagian
Berikutnya yaitu syarat dalam penjumlahan matriks. Nah, di sini kita akan membuktikan beberapa sifat-sifat dari penjumlahan matriks, tetapi kita pembuktiannya menggunakan contoh ya, karena untuk lebih jelas saja sih, kalau di perguruan tinggi kan biasanya membuktikan seperti ini, sifat komutatif atau sifat asosiatif, begitu kan menggunakan teorema dan bukti-buktinya itu sungguh sangat kompleks sekali. Nah, sekarang untuk memudahkan kalian dalam memahami operasi-operasi matriks ini, jadi Ibu menggunakan langsung contoh saja untuk membuktikan kebenaran dari sifat-sifat penjumlahan maupun sifat-sifat operasi matriks yang lain ya. Nah, jadi kita mulai. Nah, misalkan diketahui matriks A, matriks B, matriks C, dan matriks 0 itu berordonya sama. Berordo sama itu tidak harus 2 kali 2 atau 3 kali 3. Bisa juga 2 kali 3. Karena kan kita punya berapa matriks ini? Kita punya 4 matriks ya. 4 matriks ini intinya ukurannya itu sama. Bisa 2 kali 3, 2 kali 1, 2 kali 2, atau 3 kali 3, atau 4 kali 5, dan seterusnya ya. Nah, di sini untuk memudahkan, Ibu hanya menggunakan matriks 2 kali 2 saja dulu, karena untuk membuktikan beberapa sifat-sifat penjumlahan dan operasi matriks lain ya. Nah, di sini kita mulai dari sifat komutatif. Komutatif, nah, di sini kita punya matriks A ditambah dengan matriks B, itu sama dengan matriks B ditambah dengan A. Bener nggak ya? Nah, sekarang kita langsung pada contohnya saja. Misalkan, Ibu punya matriks A dengan ordonya ini 2 kali 2, dan anggotanya adalah 1, negatif 3, 2, dan 4. Dan matriks B dengan ordo 2 kali 2 juga, dengan anggota adalah 0, 3, 2, negatif 1. Nah, sekarang kita akan membuktikan apakah benar ketika kita memiliki atau kita menggunakan cara A ditambah B itu akan sama dengan hasil dari penjumlahan B ditambah dengan A. Oke, sekarang kita buktikan ya. Nah, di sini Ibu punya kolom A plus B, dan di sini juga Ibu punya kolom B plus A. Jadi nanti kita bisa membandingkan apakah sama atau tidak hasilnya ya. Nah, di sini matriks A kita dituliskan di sini, dimasukkan sini. Matriks A kemudian ditambah dengan matriks B kita, tuliskan di sini. Kemudian kita jumlahkan ya. Gunakan aturannya tadi, kita gunakan posisi yang sama. Berarti di sini ketika kita ambil di sini 1, berarti harus kita jumlahkan dengan siapa di sini? Di matriks B adalah 0 ya. 1 tambah 0. Kemudian ketika kita ambil ini, berarti nanti harus kita jumlahkan dengan angka 3 di matriks B ya. Negatif 3 ditambah dengan 3. Kemudian selanjutnya kita punya 2 ditambah dengan 2. Oke. Kemudian kita punya 4 ditambah dengan negatif 1. Sehingga kita peroleh 1 tambah 0 adalah 1, kemudian negatif 3 tambah 3 adalah 0, kemudian 2 tambah 2 adalah 4, kemudian 4 ditambah dalam kurung negatif 1 adalah 3 ya. Oke, kita peroleh matriks yang baru dengan ordo 2 kali 2 untuk A ditambah dengan B, yaitu anggotanya adalah 1, 0, 4, 3. Nah, kemudian sekarang kita lihat pada bagian kolom tabel kita ini untuk B plus A. Sekarang kita tuliskan ya. Di sini matriks B-nya tuliskan di sini dulu. Kemudian ditambah dengan matriks A. Matriks A kita yaitu ini. Ya, tuliskan di sini. Kemudian kita peroleh yaitu 0 tambah 1. Kemudian 3 ditambah dalam kurung negatif 3. Kemudian 2 ditambah dengan 2. Kemudian negatif 1 tambah dengan 4. Kemudian kita peroleh 0 tambah 1 adalah 1. 3 tambah dalam kurung negatif 3 adalah 0. Kemudian 2 tambah 2 adalah 4. Kemudian negatif 1 tambah 4 adalah 3. Oh, ternyata hasilnya sama. Baik kita menjumlahkan A-nya terlebih dahulu, kemudian baru B, maupun kita menjumlahkan B-nya terlebih dahulu, baru A. Ternyata menghasilkan hasil yang sama matriksnya ya. Baik untuk
ordonya juga 2 kali 2 semua kan ini. A plus B itu ordonya 2 kali 2, kemudian B plus A juga ordonya 2 kali 2. Kemudian untuk anggotanya juga sama, 1043, di sini juga 1043, oke? Sehingga terbukti benar ya, jika kita mau mengerjakan soal itu ada soal A ditambah B. Oh, ternyata kalian juga bisa menggunakan cara B ditambah dengan A. Nah, begitu anak-anak. Kemudian, selanjutnya, untuk sifat yang kedua. Sifat kedua ini adalah sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif, di sini kita punya A ditambah dengan dalam kurung B ditambah dengan C, tutup kurung sama dengan dalam kurung A ditambah dengan B, tutup kurung ditambah dengan C, ya. Asosiatif itu kan pengelompokan. Nah, di sini kita punya matriks A-nya adalah 1, negatif 3, 2, 4, dan B-nya adalah 0, 3, 2, negatif 1, dan C-nya adalah negatif 1, 2, 3, 1. Oke, kita punya tabel di sini, tabel untuk kolom A ditambah dengan B plus C, kemudian di sini kita punya kolom untuk A plus B ditambah dengan C, oke. Nah, di sini kita pada bagian sebelah kiri dulu ya. Nah, bagian sebelah kiri kan ini matriks B sama C itu kita kerjakan terlebih dahulu karena dia ada di dalam kurung ya. Nah, kita tuliskan di sini matriks A-nya, kemudian matriks B-nya tuliskan sini, dan matriks C-nya tuliskan sini. Sehingga kita peroleh, ini masih tetap matriks A, kemudian matriks B ditambah dengan C-nya kita jumlahkan, kita peroleh seperti ini. Ya, kemudian kita selesaikan sehingga ini matriks A, kemudian di sini adalah matriks B plus C, hasil penjumlahannya tadi ya. Nah, kemudian kedua matriks yang baru ini kita jumlahkan lagi, ya kan? Nah, kita peroleh hasilnya adalah ini matriks dengan ordo 2 kali 2 juga, dan anggotanya adalah 0274. Oke. Nah, kemudian kita lihat pada bagian sebelah kanan kita ini ya. A plus B-nya itu dikerjakan terlebih dahulu. Nah, di sini kita masukkan matriks A-nya ditambah dengan matriks B, kemudian matriks C-nya kita masukkan juga. Nah, kemudian kita kerjakan terlebih dahulu penjumlahan dari matriks A ditambah dengan matriks B ini. Kita peroleh seperti ini ya. Oke, ini caranya. Dan ini masih tetap matriks C. Kemudian kita jumlahkan lagi matriks yang baru, A plus B tadi. Kita jumlahkan lagi dengan matriks C. Nah, kita peroleh seperti ini caranya. Dan kita peroleh hasilnya, yaitu matriksnya yaitu adalah ordo 2 kali 2 dengan anggotanya adalah 0274. Oh, ternyata sama ya. Baik kita akan menjumlahkan B plus C-nya terlebih dahulu maupun A plus B-nya terlebih dahulu. Nah, sehingga terbukti benar ya bahwa A ditambah dengan B plus C sama dengan A ditambah B dikerjakan terlebih dahulu ditambah dengan C. Nah, begitu ya anak-anak semua. Oke, selanjutnya yaitu unsur identitas dari penjumlahan matriks adalah matriks 0. Sedemikian sehingga berlaku matriks A ditambah dengan matriks 0 sama dengan matriks 0 ditambah dengan A sama dengan matriks A ya. Nah, di sini seperti istilahnya ketika yang namanya identitas untuk penjumlahan, ketika misalnya kita punya di sini adalah angka 1. Angka 1 ini kita jumlahkan dengan, kita misal punya angka 1 ya anak-anak, kemudian dijumlahkan dengan berapa, yang hasilnya adalah dirinya sendiri. Ya, ternyata identitasnya adalah 0, ya kan? 1 tambah 0, itu kan hasilnya adalah 1. Jadi, intinya kalau identitas itu agar dia bisa kembali pada dirinya sendiri, gitu. Nah, kemudian di sini contohnya saja kita punya matriks A yaitu 1, negatif 3, 2, 4,
dan matriks nolnya yaitu 0, 0, 0, 0 ya. Dengan ordo 2 kali 2 juga nih. Nah, kemudian kita buktikan bersama-sama. Nah, di sini kita punya tabel untuk bagian sebelah kiri sendiri, yaitu ada kolom untuk A plus 0, A plus matriks 0 ya. Kemudian kolom tengah ini kita punya matriks 0 ditambah dengan matriks A, kemudian bagian kolom sebelah kanan sendiri kita punya matriks A itu sendiri. Nah, kita akan melihat apakah hasilnya akan sama. Coba sekarang kita masukkan ya, tuliskan dulu. Untuk matriks A kita tuliskan di sini ditambah dengan matriks 0 kita. Kemudian kita jumlahkan kedua matriks tersebut, kita peroleh hasilnya ternyata adalah matriks dengan ordo 2 kali 2 ya, matriks yang baru ini. Nah, dengan anggotanya adalah 1, negatif 3, 2, dan 4. Nah, kemudian kita beralih pada kolom yang tengah, yaitu kita tuliskan di sini matriks nolnya ditambah dengan matriks A kita. Nah, kemudian kita jumlahkan kedua matriks tersebut, kita peroleh berapa ini? Matriks yang baru dengan ordo 2 kali 2 dan anggotanya adalah 1, negatif 3, 2, dan 4. Oke? Kemudian, matriks A di sini untuk bagian kolom paling kanan sendiri, yaitu tuliskan saja di sini matriks A-nya. Kita turunkan sampai bawah ya. Nah, di sini. Nah, ternyata setelah kita lihat pada baris ketiga kita dari hasilnya ini, ternyata sama, baik kita menjumlahkan matriks A dengan matriks 0 maupun matriks 0 dengan matriks A maupun matriks A itu sendiri. Oh, ternyata ya tetap hasilnya adalah matriks A itu sendiri ya. Benar ya? Nah, begitu. Selanjutnya yaitu yang keempat. Nah, yang keempat ini untuk setiap matriks A terdapat lawan matriks A, yaitu adalah matriks negatif A. Nah, sedemikian sehingga berlaku A ditambah dengan lawan matriks atau inverse penjumlahan kita, yaitu negatif A, sama dengan negatif A ditambah dengan A sama dengan matriks 0. Nah, di sini negatif A ini disebut sebagai, matriks negatif A ini disebut sebagai inverse penjumlahan atau inverse aditif dari matriks A. Nah, coba kita tuliskan dulu. Misalnya ya, Ibu punya angka 1. Nah, ditambah dengan lawannya yang dia bisa menghasilkan identitas. Identitas kita tadi kan penjumlahan adalah 0 ya. Nah, 1 tambah berapa yang menghasilkan 0? Oh, ternyata ditambah dengan negatif 1 ya. Dengan lawannya dia. Istilahnya kalau di bilangan bulat, kita punya angka 1 di bilangan bulat positif. Nah, kita punya bayangannya, yaitu di bilangan bulat negatif kita, yaitu negatif 1. Nah, seperti itulah inverse penjumlahan ya. Nah, di sini contohnya, yaitu misalkan kita punya matriks A, yaitu 1, negatif 3, 2, dan 4, dan matriks 0 kita dengan ordo 2 kali 2, anggotanya 0 semua. Nah, sehingga kita punya matriks negatif A, yaitu kita punya inverse matriksnya, yaitu siapa? Negatif A, dengan anggotanya adalah, yang tadinya angka di sini adalah anggota 1, berarti di sini negatif 1. Yang semula di sini negatif 3, berarti kebalikannya di sini berapa? 3. Kemudian di sini kita punya 2, berarti di inverse penjumlahan kita di sini negatif 2. Kemudian kita di sini ketika punya 4, di sini 4-nya berubah menjadi negatif 4. Seperti itu ya, anak-anak. Nah, kemudian setelah kita memperoleh matriks A dan juga inverse dari matriks A, nah kita sajikan dalam bentuk tabel di bawah ini. Nah, tabel yang paling kiri sendiri, kita punya tabel untuk matriks A ditambah dengan inverse dari matriks A itu sendiri. Nah, kemudian pada tabel yang tengah, kolom yang tengah ini, kita punya inverse matriks A ditambah dengan matriks A itu sendiri. Dan kemudian untuk kolom yang paling kanan di sini ada
matriks 0 ya. Kita akan membuktikan apakah hasilnya akan sama. Nah, di sini kita punya matriks A kita. Tuliskan sini. Kemudian matriks inverse kita. Di sini ya, tadi kita sudah peroleh, kita tuliskan sini. Kemudian kita jumlahkan antara matriks A dengan matriks inverse kita, yaitu kita peroleh. Oh, ternyata kita peroleh matriks yang baru, yaitu matriks dengan ordo 2 kali 2. Ternyata anggotanya adalah 0 semua. Kemudian, pada bagian kolom tengah, kita punya inverse A, kita tuliskan sini, ditambah dengan matriks A, ya. Nah, kemudian kita jumlahkan kedua matriks kita ini. Nah, kita peroleh ternyata menghasilkan matriks yang baru dengan ordo 2 kali 2 dan anggotanya 0 semua. Nah, di sini kolom yang paling kanan, ini kita punya matriks 0 ya. Kita turunkan sampai bawah sini. Nah, coba kita perhatikan anak-anak. Pada bagian baris yang ketiga ini, kita ternyata memiliki hasil yang sama ya. Untuk kolom 1, kolom 2 maupun kolom 3 ini, kita punya matriks yang sama, yaitu hasilnya adalah matriks baru dengan ordo 2 kali 2 dan anggotanya 0 semua. Nah, jadi terbukti benar ya, bahwa matriks A ditambah dengan matriks inverse-nya akan sama dengan ketika kita punya matriks inverse dari A ditambah dengan matriks A itu sendiri, maka hasilnya adalah matriks 0. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita masuk pada transpos dari jumlah dua matriks akan sama dengan jumlah transpos kedua matriks itu. Nah, di sini kita punya transpos dari penjumlahan A ditambah dengan B akan sama dengan transpos A ditambah dengan transpos B. Nah, contohnya yaitu misalnya kita punya matriks A dengan anggota 1, negatif 3, 2, 4, dan kita punya matriks B yaitu anggotanya 0, 3, 2, negatif 1, maka akibatnya transpos dari matriks A yaitu, ingat kalau transpos itu berarti baris menjadi kolom ataupun kolom menjadi baris, oke? Nah, kita peroleh transpos A-nya adalah 1, 2, negatif 3, 4. Kemudian, untuk transpos matriks B, kita peroleh juga, yaitu 0, 2, 3, negatif 1, ya. Nah, kemudian, setelah kita memperoleh A transpos dan B transposnya, kita buatkan dalam bentuk tabel. Untuk kita bandingkan apakah benar atau tidak ya hasilnya. Nah, di sini kita matriks A ditambah dengan matriks B kita tadi, dimasukkan sini, kemudian ditranspos ya. Nah, kemudian matriks A dengan matriks B tadi kita jumlahkan terlebih dahulu. Kita peroleh hasilnya 1043. Nah, 1043 ini kan baru matriks yang hasil penjumlahan dari A ditambah dengan B ya, belum ditranspos. Nah, kemudian setelah kita transpos matriks baru ini, maka akan menghasilkan matriks baru lagi yang berordo 2 kali 2 dengan anggota 1403. Oke. Nah, kemudian pada bagian kolom kanan ini, kita punya transpos A ditambah dengan transpos B. Nah, kita masukkan ya, tadi kita udah punya transpos A-nya ditambah dengan transpos B. Kemudian kita jumlahkan, kita perolehlah seperti ini. Kita peroleh 1403. Oh, ternyata hasil penjumlahan dari matriks A ditambah dengan matriks B, kemudian kita transposkan, ternyata hasilnya sama dengan transpos A ditambah dengan transpos B. Nah, berarti benar ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini sebagai catatan, matriks 0 adalah matriks yang semua elemen atau semua anggotanya adalah 0 ya. Nah, kemudian ingat ya, matriks negatif A atau inverse matriks A adalah matriks yang semua elemennya sama dengan matriks A, tetapi hanya berlainan tanda. Berlainan tanda positif atau negatifnya itu saja, oke? Nah,
Kemudian kita masuk pada bagian pengurangan matriks. Nah, sebetulnya ini masih pengurangan itu kan sama saja dengan aturan penjumlahan ya. Tetapi di sini kita punya ketentuan. Ketentuannya adalah matriks A dan matriks B dapat dikurangkan jika ordo matriks A dan ordo matriks B itu sama. Nah, jadi ukuran matriks A maupun matriks B itu harus sama ya. Nah, kemudian pengurangan dapat dilakukan dengan mengurangkan elemen-elemen yang seletak atau anggota-anggota yang dia memiliki posisinya yang sama ya. Nah, contohnya saja di sini, Ibu punya matriks A-nya adalah negatif 1, 3, 2, 4. Dan matriks B-nya 5, 6, 7, 9. Nah, kita disuruh untuk menentukan A dikurangi dengan B. Berapa ya? A dikurangi dengan B itu kan sama saja artinya dengan matriks A kita ya di sini ditambah dengan dalam kurung negatif matriks B. Nah, seperti ini. A ditambah dengan dalam kurung ini adalah inverse B. Nah, jadi kan hasilnya adalah A, matriks A dikurangi dengan matriks B, ya kan? Nah, seperti ini anak-anak. Nah, kemudian di sini coba kita lihat ya. Nah, di sini coba kita lihat. Nah, A dikurangi B itu kan asalnya itu kan A ditambah dengan inverse dari B, ya, inverse dari matriks B kita. Nah, kita peroleh karena gunakan aturan untuk penjumlahan pada bilangan bulat itu, kita peroleh A dikurangi dengan B, ya kan? Nah, kemudian kita tuliskan di sini, matriks A kita masukkan sini, kemudian dikurangi dengan matriks B kita, yang ini ya, kemudian kita peroleh. Sama seperti yang penjumlahan tadi ya, jadi negatif 1 kita di sini, kita kurangkan dengan 5. Ya, kemudian kita punya angka 3 di sini, kita kurangkan dengan 6. 3 dikurangi 6. Oke, kemudian kita punya angka 2 di sini, kita kurangkan dengan 7. 2 kurangi 7. Kemudian kita punya angka 4 di sini, kita kurangkan dengan 9. 4 kurangi 9. Oke. Nah, kemudian kita selesaikan, kita peroleh negatif 1 dikurangi 5 adalah negatif 6. Kemudian 3 dikurangi 6 adalah negatif 3. Kemudian 2 dikurangi dengan 7 adalah negatif 5. 4 dikurangi 9 adalah negatif 5. Nah, seperti itu ya anak-anak. Oke anak-anak, selanjutnya kita masuk pada bagian perkalian skalar dengan matriks. Nah, yang namanya skalar pasti memiliki nilai. Nah, perkalian skalar dengan matriks A berarti kita mengalihkan sebuah bilangan dengan matriks A. Bilangan tersebut dilambangkan dengan K. Nah, misalkan kita punya matriks A dan matriks B dengan ordo yang sama, dan K1, K2 adalah anggota bilangan real, maka berlaku di sini kita untuk membuktikan sifat-sifat dari perkalian skalar menggunakan langsung contoh ya, karena untuk memudahkan kalian dalam menyelesaikan operasi-operasi dalam matriks ya. Nah, di sini sifat distributif kita punya ini adalah langsung simbolnya saja, yaitu di sini kita punya dalam kurung K1 ditambah dengan K2 tutup kurung dikali dengan matriks A akan sama dengan K1 kita kali dengan matriks A ditambah dengan K2 kita kali dengan matriks A. Nah, misalkan kita punya matriks A-nya adalah dengan ordo 2 kali 2 dan anggotanya adalah negatif 1, 3, 2, 4 dan K1 kita adalah 3 dan K2 kita adalah negatif 2. Nah, di sini kita punya tabelnya. Untuk bagian sebelah kiri adalah kolom bagian penjumlahan K1 plus K2 terlebih dahulu. Kemudian kita kali dengan matriks A. Kemudian bagian sebelah kanan, yaitu kita punya kolom untuk K1 kali matriks A ditambah dengan K2 kali matriks A. Nah, kemudian kita lihat dulu pada bagian
kolom sebelah kiri ya. Nah, K1 kita adalah 3, kemudian K2 kita adalah negatif 2. Matriks kita adalah ini. Matriks A kita adalah ini ya. Nah, kemudian kita selesaikan menjadi 3 ditambah dengan negatif 2, hasilnya adalah 1. Nah, kemudian matriks A kita tuliskan sini. Nah, 1 ini, bilangan skalar 1 ini adalah milik semua anggota yang ada di dalam matriks. Jadi, 1 ini miliknya negatif 1, 1 juga miliknya 3, 1 juga miliknya 2, 1 juga miliknya 4. Nah, kemudian kita peroleh hasilnya adalah negatif 1, 3, 2, 4. Nah, kita selesaikan sampai bawah ya. Nah, kemudian untuk bagian kolom sebelah kanan, yaitu kita punya K1 kita adalah 3, kemudian kita kalikan dengan A kita ya. Matriks A kita adalah ini, dan ditambah dengan K2 kita adalah negatif 2, kemudian kita kali dengan matriks A kita yang ini. Nah, kemudian kita selesaikan satu-satu. 3 dikali dengan matriks A. Berarti karena 3 ini, 3 skalar ini, skalar angka 3 ini kan berarti miliknya semua anggota A pada matriks ini kan. Nah, berarti 3 kali negatif 1, kemudian 3 kali 3, 3 kali 2, 3 kali 4. Nah, kita peroleh negatif 3, kemudian 9, 6, 12. Oke? Nah, kemudian untuk yang skalarnya adalah negatif 2, kita kali dengan matriks A. Nah, berarti negatif 2 ini juga miliknya semua anggota yang ada di dalam matriks A ini. Berarti negatif 2 kita kali dengan negatif 1, kemudian negatif 2 kita kali dengan 3, negatif 2 kita kali dengan 2, negatif 2 kita kali dengan 4. Nah, kita peroleh hasilnya adalah 2, negatif 6, negatif 4, negatif 8. Oke? Sampai sini paham ya? Nah, kemudian hasil perkalian skalar dengan matriks tadi, kita jumlahkan keduanya ini. Nah, kita perolehlah seperti ini. Nah, hasil akhirnya adalah negatif 1, 3, 2, 4. Nah, ternyata hasil akhir dari kedua kolom pada tabel yang kita punya ini, ternyata matriksnya ordonya sama ya. Dan anggotanya pun sama. Oh, ternyata berlaku. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, untuk perkalian skalar yaitu sifat distributif lagi, tetapi di sini adalah matriksnya ada 2, tetapi bilangan skalarnya ada 1 ya, yaitu K1 kita kali dengan matriks A ditambah dengan matriks B, tutup kurung, nah sama dengan K1 kita kali dengan matriks A ditambah dengan K1 kita kali dengan matriks B. Nah, di sini kita punya matriks A-nya adalah dengan anggota negatif 1, 3, 2, 4, ordonya adalah 2 kali 2, dan matriks B-nya juga sama, ordo 2 kali 2, dan anggotanya adalah 5, 6, 7, 9. Kemudian K1 kita adalah 3 ya, skalar kita adalah 3. Nah, kemudian kita di sini punya tabelnya. Nah, di sini sebelah kiri itu tabel untuk K1 kita kali dengan A ditambah dengan B. Nah, kemudian untuk kolom yang sebelah kanan ini untuk K1 kali A ditambah dengan K1 kali B. Nah, kita peroleh ya satu-satu. Di sini kita lihat dulu pada bagian kolom sebelah kiri. Kita punya 3, K1-nya kita kali dengan matriks A. Tuliskan sini, dan matriks B-nya kita tuliskan sini. Kemudian kita jumlahkan terlebih dahulu, karena A ditambah B-nya diberi tanda kurung, berarti harus dikerjakan terlebih dahulu ya. Nah, kita peroleh berapa nih? Kita selesaikan. Oh, kita peroleh hasil penjumlahan matriks A dengan matriks B adalah 4, 9, 9, 13. Nah, kemudian kita kali dengan skalarnya adalah 3. Nah, 3 ini merupakan semua 3 ini adalah miliknya semua bilangan yang ada di dalam matriks A plus B tadi ya. Nah, kita peroleh 4 kali 3, 12. 3 kali 9, 27. 3 kali 9, 27. Dan 3 kali 13 adalah 39. Nah, kemudian untuk bagian kolom sebelah kanan, kita lihat ya.
skalar kita adalah 3 untuk K1-nya, kemudian matriks A kita tuliskan, ditambah dengan skalar kita 3 dan matriks B kita tuliskan sini. Kemudian kita selesaikan satu-satu. 3 dikali dengan negatif 1, oh negatif 3. 3 kali dengan 3 adalah 9. 3 kali 2 adalah 6. 3 kali 4 adalah 12. Nah, ditambah dengan di sini. 3 kali 5 adalah 15. 3 kali 6 adalah 18. 3 kali 3 adalah 27. Maaf, 3 kali 7 adalah 21. Kemudian 3 kali 9 adalah 27. Oke? Sampai sini paham ya? Nah, kemudian hasil perkalian skalar dengan matriks tadi, keduanya ini ya. Nah, sekarang kita harus menjumlahkannya. Nah, kemudian kita peroleh hasil penjumlahannya adalah 12, 27, 27, 39. Nah, ternyata hasil akhirnya itu sama-sama ordo matriks yang baru adalah 2 kali 2 dan anggotanya juga sama. Nah, kemudian anak-anak kita masuk pada bagian sifat asosiatif pada perkalian skalar ya. Nah, di sini kita punya K1, K2 dan matriks A. Nah, kita punya sifatnya adalah K1 kita kali dengan dalam kurung K2 kita kali dengan matriks A tutup kurung sama dengan K1 kali K2 kali dengan matriks A. Nah, kita punya matriks A-nya adalah matriks dengan ordo 2 kali 2. Untuk anggotanya adalah negatif 1, 3, 2, 4. Kemudian K1-nya adalah 3 dan K2-nya adalah negatif 2. Kemudian kita punya tabelnya. Nah, di sini untuk kolom yang bagian K1 kita kali dengan K2 kali dengan matriks A, tetapi di dalam kurung ya. Nah, kemudian di sini pada bagian sebelah kolom kanan kita punya K1 kali K2 kali dengan matriks A tanpa dikurungin. Nah, kemudian kita lihat dulu pada bagian sini, yaitu kolom sebelah kiri. Kita punya K1-nya adalah 3. Kemudian kita kurungkan, K2 kita adalah negatif 2, kita kali dengan matriks A kita. Ya, kita perolehlah yang dikerjakan adalah yang ada di dalam kurung dulu. Kita peroleh berapa? 2, negatif 6, negatif 4, negatif 8. Nah, kemudian matriks yang baru ini, hasil perkalian skalar tadi, kita kali lagi dengan 3. Nah, kita peroleh 6, negatif 18, negatif 12, negatif 24. Oke? Nah, kemudian untuk kolom yang sebelah kanan, kita punya 3 dikali dengan negatif 2 dikali dengan matriks A kita. Nah, di sini tidak ada dalam kurungnya ya. Untuk secara lebih khususnya pada sifatnya, tidak ada kurungnya di sini. Nah, sehingga kita langsung kerjakan dari depan. 3 kali negatif 2 berapa? Negatif 6 dikali dengan matriks A-nya. Nah, sehingga kita peroleh 6, negatif 18, negatif 12, negatif 24. Nah, sehingga hasil akhirnya ternyata memiliki matriks dengan ordo yang sama ya. Baik untuk kolom sebelah kanan maupun sebelah kiri. Nah, dengan anggota 6, negatif 18, negatif 12, dan negatif 24. Nah, sehingga berlaku ya. Nah, seperti itu anak-anak.